Hai Berham, Mama punya kabar baik buat kamu. Mau dengar nggak? Tentu saja Berham mau. Tapi jangan keras-keras ngomongnya. Nanti para pemirsa di rumah dengar. Berham rugi kalau semuanya tahu. Hush, jangan begitu. Justru dengan kita berbagi kepada teman dan orang lain, maka kabar baik itu akan menjadi lebih baik lagi. Kok bisa? Ya, benar. Ketika kita sudah mendengar kabar baik tentang anugerah keselamatan yang disediakan Allah, kemudian kita bagikan buat orang lain, maka sukacita kita menjadi sempurna. Oh, benar juga ya. Kalau punya berita baik, tapi disimpan sendiri, maka jadi basi. Maka lama-lama tidak akan ada gunanya. Setuju Mama? Setuju Papa? Mari teman-teman, kita perhatikan kabar baik yang Tuhan sediakan. Shalom anak-anak, mari kita kembali hari ini akan belajar kebenaran firman Tuhan, tetapi mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami percaya hanya oleh karena kemurahan Tuhan yang terus boleh menuntun dan memimpin kami, di tengah-tengah dunia yang begitu luar biasa penuh dengan dosa ini, kami masih boleh tetap beriman kepada Tuhan. Itu semata-mata karena Tuhan menuntun hidup kami. Tuhan, firman-Mu itu yang akan terus boleh membawa kami semakin hari semakin dekat dan semakin mengerti isi hati Tuhan. Pimpinlah, tolonglah, supaya ketika kami belajar firman Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh dipuaskan dan sungguh boleh alami sukacita bersama dengan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ketika engkau mempunyai seorang teman yang sangat kau sayangi atau sangat akrab dengan kalian, ataupun juga orang tua yang mempunyai hubungan yang indah dengan dirimu, ketika engkau mendapatkan satu hal yang sangat menyenangkan, entah itu karena mendapatkan makanan yang nikmat atau mempunyai cerita-cerita yang indah, pasti kau akan segera menceritakannya baik kepada temanmu ataupun kepada orang tuamu. Itu sangat wajar. Nah, di dalam Alkitab ada satu cerita yang hampir sama ceritanya ketika orang itu mendapatkan berita yang sangat membuat dirinya sukacita, dia pun memberitahukan kepada orang lain. Mari kita ikuti cerita itu. Musa pernah mendapatkan satu kabar dari Tuhan bahwa orang Israel yang dipimpinnya itu akan menuju ke satu negeri yang kaya dan subur, negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya, yaitu negeri Kanaan. Ketika Musa mendapatkan berita ini, itu tidak membuat dirinya hanya bersukacita dan disimpan dalam hatinya, tidak diberitahukan pada orang lain. Tidak. Musa ingin memberitahukan berita itu kepada orang lain, dan hari ini kita melihat Musa akan memberitahukan secara khusus kepada seorang yang bernama Hobab. Siapakah Hobab ini? Hobab itu adalah ipar daripada Musa. Kalian tentu bertanya-tanya, jarang ya saya mendengar Hobab. Ya memang karena di Alkitab ditulis tidak banyak dan hanya satu kali itu saja. Anak-anak sekalian, secara garis besar, orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke Kanaan memang dipimpin oleh Tuhan melalui tiang awan dan tiang api, dan Musa sebagai pemimpin yang tampak secara manusia. Atau Musa boleh disebut sebagai pengantara antara bangsa Israel dengan Tuhan Allah. Tetapi Allah bisa memakai orang tertentu untuk menjadi penunjuk atau penolong bagi bangsa Israel yang saat itu jumlahnya sekitar 2 juta orang itu. Hobab inilah yang Tuhan pakai untuk menjadi penunjuk atau yang membantu Musa
untuk menunjukkan di mana ada sumur yang banyak airnya, serta menjadi penunjuk di mana ada padang rumput yang luas, yang bisa memberikan makan kepada ternak-ternak orang Israel. Sungguh ajaib bahwa melalui satu orang Tuhan bisa menunjukkan adanya sumur, adanya padang rumput. Nah, anak-anak sekalian, suatu saat Musa mengajak Hobab ini untuk ikut serta rombongan bangsa Israel. Bukan saja hanya di padang pasir itu, tapi Hobab bisa ikut serta menikmati berkat Tuhan, yaitu tanah yang kaya dan subur, yang berlimpah dengan susu dan madu, yaitu Kanaan. Tetapi Hobab tidak gampang begitu saja mau ikut akan ajakan Musa. Kenapa? Karena Hobab sudah punya keluarga yang nyaman. Hobab sudah punya negeri yang nyaman. Hobab berpikir, ya kalau benar seperti apa yang dikatakan iparnya yaitu Musa. Kalau tidak, wah bagaimana? Tetapi Musa sekali lagi menekankan, Hobab, engkau ini juga mendapatkan bagian atau tempat di tengah-tengah bangsa Israel. Bangsa Israel nantinya di Kanaan ini bukan saja mendapatkan tanah yang kaya dan subur, bukan saja berlimpah susu dan madunya, tetapi yang paling terpenting bahwa di Kanaan itu Tuhan ada hadir di tengah-tengah umatnya. Itulah yang paling terpenting. Dengan pemberitaan yang terus-menerus yang dilakukan oleh Musa kepada Hobab, akhirnya hati Hobab menjadi luluh dan Hobab mau ikut serta ke Kanaan. Anak-anak sekalian, bagi kita yang hidup di dalam zaman ini, kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh berdiam diri ketika kita sudah menikmati kasih karunia Allah, yaitu karya keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau tadi di awal cerita saya katakan, kita akan memberitahukan pada teman-teman yang kita kasihi, memberitahukan pada orang tua yang kita kasihi. Tetapi untuk berita Injil, kita tidak boleh memilih hanya orang yang kita cintai saja. Tidak boleh orang yang membuat hati kita senang saja. Tapi berita Injil harus kita sampaikan kepada semua orang. Musuh kita kah? Atau mereka musuh Allah kah? Mereka harus mendengar berita Injil. Sehingga setiap mereka juga boleh menikmati kasih karunia Allah. Dan di dalam Yesus Kristuslah kasih karunia itu sudah ditunjukkan. Buat diri saya, buat dirimu, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Percayalah bahwa engkau dan akulah orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk memberitakan sukacita, yaitu berita Injil kepada semua orang. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih jikalau Tuhan memberikan kesempatan yang sungguh luar biasa pada kami untuk memberitakan kabar sukacita, yaitu Injil Tuhan. Bukan hanya kepada orang-orang yang menyenangkan hati kami, bukan hanya kepada orang-orang yang kami senangi, tetapi kepada orang yang memusuhi Tuhan sekalipun, kepada orang yang memusuhi diri kami pun, kami harus beritakan Injil keselamatan itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berham menjadi semakin jelas bahwa kasih Kristus itu yang paling penting. Kasih Kristus itu supranormal, luar biasa, ajaib. Jadi kasih Kristus itu harus dibagikan kepada orang yang Berham kenal, agar mereka juga merasakan sukacita yang sama tentang jamahan kasih Kristus yang beranugerah kepada orang berdosa seperti Berham ini. Mari teman-teman, jangan tunda lagi. Besok persiapan diri untuk mengikuti renungan besok dari Bilangan pasal 10 ayat 11-13. Juga Bilangan pasal 11 ayat 1-3. Jangan lupa like dan share YouTube Saat Teduh BDKA
apabila kita mendapat berkat.